Hai, video ini adalah tuntunan perinci untuk jawaban beberapa soal ujian terdahulu untuk materi analisis runtun waktu. Saya Pribadi Setianto. Ini soal 1. Silakan pause video Anda agar dapat memahami soalnya. Ada sajian data yang hanya sebagian dari deretan data berisi penghitungan untuk perakiraan menggunakan rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat. Inilah tabelnya, mulai dari data awal variabel penjualan, kemudian rata-rata bergerak terpusat, rasio terhadap rata-rata bergerak, indeks musiman, dan hasil penyesuaian dengan indeks tersebut berupa seasonally adjusted. Nanti akan disajikan kembali pada waktu diperlukan menjawab pertanyaan. Kemudian juga disuguhi tabel berisi hasil keseluruhan rasio terhadap rata-rata bergerak menurut tahun dan triwulan. Nilai rasionya diperoleh mulai dari triwulan 1 tahun 2011 sampai dengan triwulan 4 tahun 2016. Sudah diberikan pula hasil penghitungan untuk indeks musimnya pada baris paling bawah. Nanti akan disajikan kembali pada waktu diperlukan menjawab pertanyaan. Dan kemudian 2 dari 3 tabel Excel untuk hasil penghitungan analisis regresi. Ada tabel ANOVA dan tabel koefisien. Hasil regresinya adalah fungsi kuadratik berdasarkan data seasonally adjusted data penjualan. Nanti akan disajikan kembali pada waktu diperlukan menjawab pertanyaan. Kita simak pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, tahun dan triwulan mana dimulainya dan diakhirinya runtutan waktu datanya. Jelaskan alasan Anda. Kedua, lengkapilah tabel 1 dengan mengisi sel-sel kosong dengan nilai yang benar. Ketiga, jelaskan hasil indeks musim triwulan 3 dan triwulan 1. Keempat, tuliskan perkiraan fungsi regresi untuk fungsi trennya. Dan kelima, perakirakan dengan menggunakan tren dan indeks musiman untuk triwulan 1 dan triwulan 2 untuk tahun setelah runtutan datanya. Mari kita coba jawab. Pertanyaan 1. Kapan dalam tahun dan triwulan dimulainya dan berakhirnya runtutan data yang digunakan? Apakah kita akan menggunakan informasi dari tabel 1 ini? Tidak tersedia informasi tahun dan triwulan awal dan akhir karena hanya menunjukkan sebagian runtutan waktu. Ya. Jadi bukan tabel ini. Ya. Kita periksa tabel 2 ini. Ternyata ada, yaitu bahwa rasio terhadap rata-rata bergerak paling awal adalah pada triwulan 1 tahun 2011 dan paling akhir adalah triwulan 4 tahun 2016. Ingat, untuk mendapatkan rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat, kita kehilangan 2 triwulan awal dan 2 triwulan akhir. Jadi, awal dari data adalah triwulan 3 tahun 2010 dan akhir dari data adalah triwulan 2 tahun 2017. Dengan alasan yang seperti ini. Ya. Baik, sekarang kita jawab pertanyaan 2. Pertanyaan 2. Lengkapilah tabel 1 dengan mengisi sel-sel kosong dengan nilai yang benar. Maka kita panggil tabel 1 itu. Ya. Pertanyaan A adalah menghitung nilai penjualan yang rata-rata bergeraknya adalah 360. Silahkan diperiksa di tabelnya. Ya. Sebutlah misalnya nilainya adalah X. Maka berdasarkan formula rata-rata bergerak terpusat yang demikian ini, ya, bila X-nya diletakkan di sebelah kiri dan sisanya dikumpulkan di sebelah kanan,
maka akan menjadi demikian sehingga X adalah sebesar 360. Kita tuliskan jawabannya. Ya. Pertanyaan B adalah berapa nilai rata-rata bergerak terpusat yang nilai penjualannya adalah 450. Ya. Berdasarkan formula rata-rata bergerak yang demikian, ya, maka bisa diperoleh rata-rata bergerak terpusatnya adalah 437,5. Kita tuliskan jawabannya. Pertanyaan C adalah rasio terhadap rata-rata bergerak untuk yang nilai penjualannya 380 dan rata-rata bergerak terpusatnya adalah 396,25. Dengan membuat rasio dari keduanya dapat diperoleh nilainya adalah sebesar 0,95899. Kita tuliskan jawabannya. Pertanyaan B, menetapkan indeks musiman untuk yang penjualannya 430. Ya. Untuk menjawabnya dapat dinalar demikian ini. Karena nilai indeks musiman akan berulang setiap 4 satuan waktu atau 4 triwulan, maka bisa kita periksa 4 triwulan sebelum atau 4 triwulan sesudahnya. Itu adalah sebesar 1,09255. Maka kita tuliskan jawaban itu. Berikutnya, pertanyaan E. Nilai dari seasonally adjusted pada sel paling bawah dari sajian tabelnya. Ya. Maka nilainya adalah rasio dari data awal yang 480 dan indeks musimannya yang 0,96354. Sehingga bisa diperoleh nilai sebesar 498,16302. Kita tuliskan jawabannya. Nah, baik. Kemudian kita jawab pertanyaan 3. Ini pertanyaan 3. Jelaskan arti hasil indeks musiman triwulan 3 dan triwulan 1. Maka perlu kita panggil tabel yang memuatnya, yaitu tabel 2 ini. Indeks musiman triwulan 3 adalah sekitar 10% di bawah rata-rata triwulanannya, sedangkan indeks musiman triwulan 1 adalah hampir 10% di atas rata-rata triwulanannya. Kita tuliskan jawaban itu. Berlanjut ke pertanyaan 4. Ini pertanyaan 4, yaitu menuliskan perkiraan fungsi tren yang dinyatakan dalam bentuk fungsi kuadratik. Ya. Informasi yang diperlukan adalah tabel Excel yang memuat koefisien, yaitu tabel 3B ini. Sehingga dapat dituliskan jawabannya adalah demikian ini. Penting untuk memberi keterangan nama-nama variabel yang terlibat dalam persamaan ini, yaitu Y dan T itu. Ya. Juga perlu menyantumkan identitas waktu yang dipakai. Ya. Dari mana kesimpulan bahwa T sama dengan 1 adalah untuk triwulan 3 tahun 2010? Tadi pada jawaban pertanyaan 1 dikatakan bahwa data dimulai pada triwulan 3 tahun 2010 dan berakhir pada triwulan 2 tahun 2017. Ya. Jumlah triwulanan itu adalah 28. Nah, ini sesuai dengan informasi pada hasil Excel. Memang kita tidak diberi tabel ringkasan yang memuat nilai N. Namun kita dapat menyimpulkan bahwa data yang diolah adalah 28 berdasarkan tabel 3A, yaitu dari derajat bebas SST yang sebesar 27. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan kelima. Ini pertanyaan 5, yaitu membuat perakiraan dengan menggunakan tren dan indeks musiman untuk triwulan 1 dan triwulan 2 dari tahun setelah runtutan data. Jadi kapan tahun itu? Karena tadi ditetapkan bahwa data adalah sampai dengan triwulan 2 tahun 2017, maka perakiraan dibuat untuk tahun 2018. Dipersiapkan tabel jawabannya ini, ya, dengan nilai T adalah seperti ini. Ya, bila
triwulan 2 tahun 2017 nilai T adalah 28, maka triwulan 1 tahun 2018 mestinya adalah 31 dan triwulan berikutnya adalah 32, ya. Baik, maka nilai perakiraan berdasarkan trennya adalah demikian ini, yang diperoleh dari memasukkan nilai T yang sesuai ke dalam persamaan tren kuadratik ini. Nah, selanjutnya, dengan nilai indeks musiman untuk triwulan 1 dan triwulan 2 yang demikian ini, maka nilai perakiraan dengan kedua unsur tersebut, yaitu tren dan indeks musim, hasilnya merupakan perkalian dari keduanya, yaitu demikian ini. Demikianlah jawaban untuk soal 1, kita lanjutkan dengan soal 2.